Bapak Ibu, percaya tidak, ada sayuran yang selama ini kita anggap menyehatkan justru diam-diam bisa merusak ginjal dan sendi, terutama di usia di atas 60 tahun. Banyak orang berpikir semakin banyak makan sayur semakin baik. Padahal beberapa jenis sayur tertentu, jika diolah dengan cara yang salah, bisa jadi racun halus bagi tubuh. Saya masih ingat seorang pasien, Bu Wati dari Klaten. Setiap hari beliau rajin makan sayur bening bayam, tanpa tahu bahwa zat di dalamnya bisa menumpuk di ginjal yang sudah mulai melemah. Hasil labnya menunjukkan fungsi ginjal tinggal separuh dari normal, padahal beliau merasa tidak punya keluhan apapun. Kasus seperti ini sering sekali saya temui di ruang praktik. Banyak orang merasa sehat, padahal di dalam tubuh, ginjalnya sebenarnya sedang menjerit minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Saya Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter dengan lebih dari 20 tahun pengalaman mendampingi kesehatan lansia di Indonesia, dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenali 6 sayur yang bisa diam-diam membahayakan tubuh bila dikonsumsi tanpa aturan. Bapak Ibu, banyak orang datang ke saya dengan wajah bingung sambil berkata, "Dok, saya ini makan sehat kok bisa sakit ginjal?" Pertanyaan itu sering sekali saya dengar. Mereka pikir, selama tidak makan daging berlemak atau minum soda, tubuh pasti aman. Padahal masalahnya sering tersembunyi di piring yang paling sederhana, yaitu sayur yang setiap hari kita masak di dapur sendiri. Saya teringat Pak Rahman, usia 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau pensiunan pegawai negeri yang gemar makan sayur tiap hari. Dalam pikirannya, makan sayur banyak berarti hidup sehat. Tapi suatu pagi, beliau mengeluh kaki bengkak dan kencing jadi berbusa. Setelah diperiksa, fungsi ginjalnya tinggal 80%. Bapak Ibu tahu penyebabnya? Ternyata bukan karena obat, tapi karena kombinasi sayur tinggi oksalat dan garam yang beliau makan setiap hari tanpa disadari. Mulai usia 50 tahun, ginjal kita bekerja lebih lambat. Filter halus di dalamnya, yang tugasnya menyaring racun dan garam dari darah, mulai menurun 1% setiap tahun. Artinya, jika dulu tubuh mampu membuang kelebihan garam dengan mudah, kini tidak lagi. Setiap kali kita makan sayur olahan penuh garam, bumbu instan, atau direbus terlalu lama, beban itu menumpuk sedikit demi sedikit. Sayur memang sumber kehidupan, tapi pada tubuh lansia tidak semua jenis dan cara olah cocok. Sama seperti mesin tua yang butuh perawatan lembut, ginjal lansia juga butuh perhatian ekstra. Mulai sekarang, mari kita pelajari bersama. Sayur apa saja yang perlu diwaspadai agar kita bisa tetap sehat tanpa harus takut makan. Sekarang kita mulai dari yang paling sering disalahpahami dan paling banyak dikonsumsi di rumah-rumah kita. Bapak Ibu pasti sering mendengar nasihat, makan bayam itu sehat. Betul, bayam memang kaya zat besi, vitamin, dan serat. Tapi bagi tubuh yang sudah berusia di atas 60 tahun, bayam bisa jadi pedang bermata dua. Terlalu sering makan bayam rebus, apalagi tiap hari, justru bisa menumpuk zat oksalat yang membuat ginjal bekerja lebih keras dari seharusnya. Saya masih ingat seorang pasien bernama Bu Sulastri, 63 tahun dari Solo. Beliau selalu sarapan dengan sayur bening bayam karena merasa itu pilihan paling aman. Tapi suatu pagi kakinya mulai bengkak, terutama di sore hari. Setelah dicek, kadar kreatininnya naik. Tanda bahwa ginjal mulai kewalahan menyaring zat sisa. Saat saya tanya kebiasaan makannya, Bu Sulastri menjawab polos, "Saya cuma makan sayur bayam tiap hari, Dok. Itu kan sehat." Masalahnya bukan pada bayamnya, tapi pada jumlah dan caranya. Bayam mengandung oksalat dan kalium tinggi. Oksalat bisa membentuk kristal kecil yang mengendap di ginjal, sementara kalium berlebih membuat jantung lansia mudah berdebar. Ginjal yang menua tidak mampu lagi membuang kelebihan oksalat secepat dulu. Akibatnya, terjadi penumpukan yang pelan-pelan merusak jaringan ginjal tanpa gejala jelas. Bapak Ibu tidak harus berhenti makan bayam sama sekali, cukup atur frekuensinya. Makan 1-2 kali seminggu masih aman, asalkan tidak berlebihan dan air rebusannya jangan diminum. Gunakan air baru setiap kali merebus, jangan dipanaskan ulang. Bila ingin tetap mendapatkan manfaat zat besi, Bapak Ibu bisa ganti dengan daun katuk atau brokoli yang lebih ramah untuk ginjal. Bu Sulastri akhirnya menurunkan frekuensi konsumsi bayam menjadi seminggu sekali, menambah air putih, dan mengganti sebagian dengan sayur bening sawi hijau. 3 bulan kemudian, fungsi ginjalnya membaik, bengkak kakinya hilang, dan tidurnya kembali nyenyak. Beliau tersenyum sambil berkata, "Ternyata yang saya kira sehat,
justru harus diatur dengan bijak. Mohon. Sekarang mari kita lanjut ke sayur berikutnya yang tak kalah berisiko bila dimasak sembarangan. Siapa di sini yang suka sayur lodeh daun singkong atau urap? Rasanya gurih, apalagi kalau dimakan dengan sambal dan nasi hangat. Tapi Bapak Ibu, tahukah bahwa daun singkong dan petai bisa jadi beban berat bagi ginjal lansia bila dikonsumsi terlalu sering? Saya punya pasien bernama Pak Joyo, 67 tahun dari Magelang. Setiap hari beliau makan lodeh daun singkong dan sambal petai. Katanya biar kuat kerja di kebun. Awalnya tidak ada keluhan, tapi lama-lama lututnya mulai nyeri, jari tangan kaku, dan hasil lab menunjukkan asam uratnya melonjak tinggi. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata fungsi ginjalnya juga menurun. Daun singkong dan petai memang mengandung protein nabati dan serat, tetapi juga tinggi purin. Purin ini diubah tubuh menjadi asam urat. Ketika ginjal sudah tidak sekuat dulu, asam urat yang berlebih tidak bisa dibuang dengan cepat dan akhirnya menumpuk, membentuk kristal di sendi dan ginjal. Selain itu, daun singkong yang direbus hanya sekali masih menyimpan sianida alami dalam kadar kecil yang dapat memperberat kerja hati dan ginjal lansia. Namun Bapak Ibu tidak perlu takut. Daun singkong dan petai tetap bisa dinikmati dengan cara yang benar. Rebus daun singkong 2 kali dan buang air rebusan pertama untuk menurunkan kadar purin dan racunnya. Jangan campur petai berlebihan dalam satu porsi. 2-3 biji saja sudah cukup memberi aroma khas tanpa membebani ginjal. Pak Joyo akhirnya menurunkan konsumsi daun singkong menjadi seminggu sekali dan mulai mengganti lauknya dengan ikan kukus serta tempe goreng kering. 2 bulan kemudian, kadar asam uratnya turun, nyeri sendinya hilang, dan tidurnya lebih nyenyak. Ia tersenyum dan berkata, "Ternyata tidak semua yang enak harus dimakan setiap hari ya dok." Sekarang mari kita bahas sayur berikutnya yang sering muncul di meja makan, tapi diam-diam menyimpan bahaya tersembunyi. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka makan lotek, gado-gado, atau lalapan dengan tauge mentah dan kacang panjang segar? Rasanya memang nikmat, apalagi kalau sambalnya pedas dan masih hangat. Tapi hati-hati, 2 sayur ini bisa membawa masalah besar bagi ginjal dan pencernaan lansia bila tidak diolah dengan benar. Saya masih ingat Bu Marni berusia 70 tahun. Dari Bekasi. Beliau terbiasa makan lalapan setiap hari, karena sejak muda percaya bahwa sayur mentah lebih alami. Namun beberapa bulan terakhir, beliau sering merasa kembung, nyeri di pinggang, dan bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Setelah diperiksa, ternyata beliau mengalami infeksi saluran kemih dan fungsi ginjalnya menurun. Sumbernya bukan dari obat atau makanan berat, tapi dari lalapan yang tidak dicuci dengan benar. Kacang panjang dan tauge mentah sering mengandung bakteri dari tanah, pupuk, atau air yang tidak steril. Pada usia muda, sistem imun masih kuat untuk melawannya. Namun pada usia lanjut daya tahan tubuh melemah. Akibatnya, bakteri bisa masuk ke saluran kemih dan ginjal, menyebabkan peradangan yang tidak terasa sampai terlambat. Selain itu, pestisida sisa pada sayur mentah juga menambah beban kerja ginjal yang sudah lelah. Namun bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti makan lalapan. Ada cara aman untuk tetap menikmatinya. Cuci sayur dengan air garam atau cuka alami selama 5 menit, lalu rebus sebentar selama 30 detik. Cara sederhana ini bisa mengurangi bakteri hingga lebih dari 90% tanpa menghilangkan nutrisi pentingnya. Bu Marni mengikuti saran ini. Setelah sebulan, keluhannya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan hasil tes urinnya kembali normal. Ia tersenyum dan berkata, "Ternyata sehat itu bukan soal mentah atau matang, tapi soal cara kita menjaga kebersihan." Sekarang mari kita lanjut ke sayur berikutnya, yang sering dianggap sehat, tapi justru bisa menjadi pemicu masalah ginjal dan tekanan darah tinggi. Bapak Ibu tentu sering mendengar bahwa tomat baik untuk kesehatan. Warnanya cantik, rasanya segar, dan katanya bisa menurunkan tekanan darah. Tapi yang jarang disadari, tomat bisa berubah dari sahabat menjadi musuh diam-diam bagi ginjal jika dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti saus botol atau sambal kemasan. Saya pernah menangani Pak Halim, 64 tahun dari Makassar. Beliau tidak bisa makan tanpa saus botol. Setiap kali makan nasi goreng, ayam, atau bakso, pasti ditambah 2 sendok saus merah. Cuma buat nambah selera makan dok, katanya waktu pertama datang periksa. Namun ketika hasil lab keluar, kadar natriumnya sangat tinggi dan fungsi ginjalnya turun hampir 20%. Tomat segar sebenarnya aman, namun ketika diolah menjadi saus, kandungan asam oksalat dan garam di dalamnya meningkat tajam. Asam oksalat dapat membentuk kristal kecil di ginjal,
sementara garam berlebih memaksa ginjal bekerja tanpa henti untuk membuangnya. Tambahan bahan pengawet dan pewarna sintetis pada saus botol justru memperparah keadaan. Bagi ginjal lansia yang sudah menurun kemampuannya, ini seperti memaksa kuda tua berlari tanpa henti. Saya pernah berkata kepada Pak Halim, yang membuatnya berbahaya bukan tomatnya Pak, melainkan proses dan bumbu tambahannya. Sejak itu beliau mulai mengganti saus botol dengan tomat segar yang direbus ringan, diberi sedikit gula aren, bawang putih, dan minyak zaitun. Hasilnya luar biasa, tekanan darahnya stabil, kadar kreatininnya menurun, dan beliau bisa makan dengan tenang tanpa rasa khawatir. Bapak Ibu, kalau selama ini merasa sulit makan tanpa saus, cobalah ubah sedikit kebiasaan. Buat sambal tomat segar sendiri di rumah, tanpa penyedap atau garam berlebih. Rasanya tetap nikmat, dan ginjal pun tetap aman. Sekarang kita lanjut ke sayuran berikutnya yang juga sering muncul di meja makan, terutama saat makan malam di warung pecel lele. Sayur ini terlihat tidak berbahaya, tapi saat digoreng, ia bisa menjadi racun halus bagi tubuh lansia. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan kol goreng. Makanan pelengkap yang hampir selalu ada di warung pecel lele atau ayam geprek ini rasanya gurih dan renyah, apalagi dimakan malam hari. Tapi di balik renyahnya kol goreng, ada bahaya tersembunyi yang jarang disadari oleh banyak lansia. Saya pernah menangani Pak Budi, 61 tahun dari Cirebon. Setiap malam beliau dan istrinya punya kebiasaan makan pecel lele lengkap dengan kol goreng. Rasanya kalau tanpa kol, makannya kayak nggak lengkap dok, katanya sambil tertawa. Tapi setelah beberapa bulan beliau mulai sering merasa lelah, jumlah urin yang keluar menjadi sedikit, dan perutnya kembung. Hasil lab menunjukkan fungsi ginjalnya menurun drastis dan kadar kolesterolnya juga tinggi. Kol dan kubis sebenarnya baik jika dikukus atau dimasak sebentar. Tapi ketika digoreng dengan minyak panas di atas 180 derajat Celcius, zat alaminya berubah membentuk senyawa bernama akrilamida. Zat ini bersifat toksik bagi ginjal dan saraf. Selain itu, kol mudah menyerap minyak, sehingga setiap potong kecil bisa menyimpan lemak trans yang sulit dikeluarkan tubuh. Bagi lansia, lemak ini memperberat kerja ginjal, hati, dan jantung sekaligus. Saya sarankan Pak Budi mengganti kol goreng dengan kol rebus atau kukus yang diberi sedikit bawang putih dan minyak zaitun. Awalnya beliau mengaku rasanya kurang sedap. Tapi setelah 2 minggu, tubuhnya terasa lebih ringan, bengkak di kaki berkurang, dan tekanan darahnya turun. Ternyata badan saya terasa lebih enteng dok. Dulu saya pikir gurih itu sehat, katanya sambil tersenyum malu. Bapak Ibu, rasa gurih belum tentu berarti sehat. Cara masak yang salah bisa mengubah sayur sehat menjadi sumber racun halus. Kalau ingin tetap menikmati kol, pilih cara kukus atau tumis sebentar dengan api kecil. Tubuh lansia akan jauh lebih berterima kasih. Sekarang, mari kita lanjut ke sayur terakhir yang paling sering disalahgunakan, terutama di rumah tangga Indonesia. Sayur ini terlihat lembut dan enak, tapi ketika digoreng dengan cara tertentu, ia bisa merusak ginjal lebih cepat dari yang Bapak Ibu kira. Bapak Ibu tentu tahu terong goreng, lauk sederhana yang hampir selalu ada di meja makan kita. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan mudah dipadukan dengan sambal atau nasi hangat. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kelezatan itu, terong goreng bisa menjadi salah satu penyebab ginjal dan kolesterol tinggi pada lansia jika dikonsumsi terlalu sering? Saya masih ingat Bu Rini, 68 tahun dari Lampung. Beliau suka sekali makan terong balado. Setiap 2 hari sekali pasti menggoreng terong hingga garing, lalu disiram sambal pedas. Awalnya tidak ada keluhan, tapi lama-lama beliau mulai sering pusing, kaki bengkak, dan merasa lemas. Setelah diperiksa, kadar kolesterol dan trigliseridnya melonjak, sementara fungsi ginjalnya turun hampir 30%. Terong memang menyerap minyak seperti spons. Saat digoreng dalam minyak panas, ia menyerap lemak trans dan sisa minyak bekas yang sering digunakan berulang kali. Lemak trans inilah yang menghambat aliran darah halus di ginjal dan memperberat kerja jantung. Selain itu, sebagian besar sambal atau bumbu balado mengandung garam tinggi dan MSG, membuat ginjal lansia semakin kewalahan. Saya masih ingat perkataan Bu Rini di ruang praktik, "Saya kira yang berbahaya itu daging dok, bukan terong." Saya tersenyum dan menjawab, "Terongnya tidak salah Bu, yang salah caranya." Setelah itu saya minta mengganti terong goreng dengan terong kukus atau panggang. Diberi sedikit bawang putih, minyak zaitun, dan taburan wijen. Dalam 2 bulan, kolesterolnya turun, tubuhnya lebih ringan, dan beliau bisa berjalan ke pasar tanpa cepat lelah lagi. Bapak Ibu, terong bisa menjadi obat atau racun tergantung cara kita mengolahnya. Jika digoreng berulang kali dengan minyak lama,
ia menjadi sumber lemak jahat. Tapi jika dikukus atau dipanggang, justru membantu menurunkan tekanan darah dan memperlancar pencernaan. Mulai hari ini, sebelum menggoreng terong, coba renungkan, apakah 5 menit kenikmatan itu sebanding dengan berbulan-bulan berobat karena ginjal melemah? Tubuh kita sudah menemani puluhan tahun. Kini saatnya kita yang menjaga dengan penuh kasih. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Apakah benar semua sayur berbahaya? Atau sebenarnya kitalah yang perlu belajar cara mengolahnya dengan lebih bijak? Bapak Ibu, setelah mendengar ke-6 sayur tadi, mungkin ada yang merasa takut makan sayur lagi. Tapi tenang dulu. Kebenarannya bukan bahwa sayur itu berbahaya, melainkan bagaimana cara kita memperlakukannya. Tidak ada sayur yang benar-benar jahat. Yang ada hanyalah cara memasak yang keliru dan kebiasaan yang terus dilakukan bertahun-tahun tanpa kita sadari. Saya sering bilang kepada pasien, Allah menciptakan semua bahan makanan di bumi ini dengan kebaikan. Tapi kebaikan itu hanya bisa dirasakan kalau kita menggunakannya dengan cara yang benar. Garam secukupnya bisa menjaga tekanan darah, tapi berlebihan bisa jadi racun. Begitu pula sayur, bisa jadi obat atau beban bagi ginjal, tergantung bagaimana kita memasaknya. Sekarang, mari kita bahas bagaimana mengembalikan kebaikan alami sayur agar benar-benar menjadi pelindung ginjal dan sahabat tubuh di usia lanjut. Bapak Ibu, menjaga kesehatan ginjal tidak harus dengan obat mahal. Kuncinya ada di dapur rumah kita sendiri. Ada 3 prinsip sederhana yang selalu saya ajarkan kepada pasien lansia saya. Pilih, porsi, dan padukan. Pertama, pilih bahan yang segar. Usahakan beli sayur yang baru dipetik atau dari pasar pagi, bukan sayur yang sudah disimpan berhari-hari di kulkas. Hindari sayur kaleng atau kemasan yang mengandung garam tinggi dan pengawet. Sayur segar mengandung enzim alami yang membantu tubuh membersihkan racun secara alami. Kedua, atur porsi. Bagi lansia, setengah piring berisi sayur dan setengah lainnya berisi protein ringan seperti tahu, tempe, atau ikan kukus sudah cukup. Jangan berpikir semakin banyak semakin baik, karena ginjal yang menua tidak mampu memproses kelebihan garam, kalium, atau protein dalam jumlah besar. Ketiga, padukan dengan bijak. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan daun salam. Rempah-rempah ini membantu melancarkan peredaran darah dan menenangkan peradangan di ginjal. Gantilah penyedap instan dengan kaldu alami dari rebusan ayam kampung atau jamur segar. Bapak Ibu juga bisa mencoba satu menu sederhana yang saya sarankan untuk pasien di klinik. Sayur bening sawi hijau dengan tempe goreng kering dan nasi hangat, ditambah air putih 8 gelas sehari. Menu ini ringan, mudah dicerna, dan membantu ginjal bekerja tanpa beban. Hal yang tidak kalah penting adalah kebersamaan. Ajak pasangan atau anak-anak untuk masak bersama, supaya perubahan pola makan ini tidak terasa berat. Ketika satu keluarga mulai hidup sehat bersama, semangatnya akan lebih mudah dijaga. Sekarang saya ingin tahu, sayur apa yang paling sering Bapak Ibu makan di rumah? Tulis di kolom komentar, siapa tahu kebiasaan kecil yang kita ubah hari ini bisa menyelamatkan ginjal kita di masa depan. Bapak Ibu, dari 6 sayur yang kita bahas tadi, kita belajar satu hal penting. Kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita memperlakukannya. Bayam, daun singkong, petai, toge, tomat, kol, dan terong semuanya bisa menjadi obat atau racun, tergantung dari cara kita mengolah dan seberapa sering kita mengonsumsinya. Saya teringat seorang kakek di Yogyakarta yang usianya sudah 80 tahun. Setiap pagi beliau berjalan ke masjid dengan langkah pelan tapi pasti. Ketika saya tanya rahasianya, beliau tersenyum dan berkata, "Saya makan sederhana saja, Dok. Sedikit sayur kukus, banyak air putih, dan hati yang tenang." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Kesehatan bukan hanya urusan fisik, tapi juga ketenangan hati dan rasa syukur. Ginjal Bapak Ibu telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, menyaring darah 24 jam sehari tanpa pernah mengeluh. Sekarang saatnya kita membalas kesetiaan itu dengan menjaga apa yang kita makan. Kurangi garam, hindari bumbu instan, dan perbanyak air putih. Setiap tegukan air yang diminum dengan niat menjaga tubuh adalah bentuk nyata dari rasa syukur. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mulai dari hari ini, perlakukan tubuh dengan lembut. Jangan tunggu ginjal memberi tanda bahaya baru kita bertindak. Sebab hidup sehat di usia lanjut bukan soal berapa lama kita hidup, melainkan seberapa damai kita menjalaninya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang adalah saatnya untuk bertindak. Jangan tunggu gejala muncul baru mulai peduli. Mulailah dari hal sederhana.
Kurangi sayur goreng, hindari bumbu instan, dan perbanyak air putih setiap hari. Tubuh yang setia menemani kita puluhan tahun ini layak mendapatkan perhatian dan perawatan terbaik hari ini, bukan nanti. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke keluarga atau teman-teman Bapak Ibu. Mungkin dengan satu kali berbagi, kita bisa membantu seseorang terhindar dari gagal ginjal dan kembali menikmati hidup sehat serta tenang di usia senja. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, agar kita bisa saling menyapa di video berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.